mereka kan, data orang tuanya itu. Jadi kan mereka tuh dokter-dokter yang pegang Yasa tuh tahu kalau aku dokter juga kan, tahu kalau aku dokter juga. Nah terus sebenarnya tuh antara privilege atau justru nambahin pikiran. bikin nambah pikiran gitu, Karena tahu istilah-istilah medisnya. jadi terutama pas visit gitu, mereka biasanya menjelaskan kan kondisinya seperti apa gitu, terus obat yang masuk apa, terus apa yang terjadi ini, terus nantinya akan gimana gitu. Nah itu istilah-istilah yang dipakai familiar kan. Kalaupun aku ada yang nggak tahu tuh, karena sudah terbiasa dengar istilah-istilah kayak gitu, jadi waktu Paham ininya, ini kenapa? gitu, jadi sedikit banyak tuh kayak tahu gitu loh. Oh ini maksudnya gini nih, ini maksudnya gini nih gitu. Jadi aku tahu yang sebenarnya kondisi anakku tuh kayak gimana gitu, tahu yang sebenarnya. Dan ada momen juga yang karena dokternya tuh tahu kalau aku tuh dokter, itu jadi kayak apa namanya, ya udah sekalian aja diomongin gitu loh. Nah, diskusi. Padahal kan ya gimana gitu kan, ini kan anakku gitu, maksudnya kan orang tua pasien kan, kayak ya gimana pun aku orang tua pasien yang pakai perasaan pasti, enggak yang cuma mikir doang secara logika kayak gitu kan. Bukan dalam pada posisi jadi dokter gitu. Iya, di situ tuh aku posisinya bukan sebagai tenaga medis di situ, tapi aku tuh sebagai ibu pasien kan. Tapi ya itu karena mereka tahu aku dokter, kadang tuh ya udah gitu, Bu, jadi ini kan kayak gini gitu, kondisi adik ini kan gini ya. Jadi misalnya aku nanya gitu, misalnya di dalam ruangan nih, dokternya lagi di dalam ruangan, terus aku nanya, gimana dok kondisinya gitu, terus dia jelasin gitu. Kadang-kadang dia jelasin dengan istilah medis gitu loh, jelasin dengan istilah medis, terus habis itu ya udah dia sampaikan ini kan gini, terus gini gitulah, dia jelasin yang sebenarnya, terus sampai ya jadi tahu, maksudnya jadi tahu yang sebenarnya, tapi kan jadi kemungkinannya aku juga tahu akan seperti apa gitu kan. Kayak gitu itu sih. Terus bahkan kayak ada beberapa kali yang ketika tindakan tuh aku nggak disuruh keluar ruangan gitu, nggak diminta untuk keluar ruangan. Padahal kayak, orang tua lain pasti suruh keluar. iya, jadi misalnya ambil darah, terus mindahin infus, harus ditusuk-tusuk gitu, ya. Mindahin infus atau apalah gitu, itu biasanya orang tua ibunya, jadi ibunya pasien itu biasanya disuruh keluar ketika ada di dalam ruangan. Nah itu ada beberapa kali yang aku tuh ya udah aja lah gitu, kayak ya udahlah, udah tahu gitu loh, kayaknya kayak gitu. Ya akunya nggak apa-apa, maksudnya ya oke, fine, tapi kadang-kadang juga lah aku juga ibu pasien kan gitu, yang siapa sih yang tega juga sebenarnya lihat kayak gitu kan. Terus iya, malah ada beberapa kali yang apa, Bu tolong dong, mau ngapain gitu, ngambil darah kayak atau ngapain gitu, atau ganti apa gitu, terus Bu tolong dong, saya minta tolong kasanya di situ, yang malah jadi aku ngasistenin gitu kan. Ada beberapa kali yang kayak gitu. Gitu sih. Terus apalagi ya yang nggak terlupakan tuh, ya banyak waktu-waktu ya kritis, terus waktu ada beberapa momen-momen ajaib juga kan. Yang kayaknya kok bisa kayak gitu.
ada kayak pas misalnya ngambil waktu apa sih MRI, ya kan waktu MRI itu, jadi kalau mau MRI kan harus dikasih obat tidur. MRI itu apa? Jadi kayak ronsen, ya tapi bukan ronsen. Jadi pemeriksaan gitu buat ngelihat otaknya. Gambaran otaknya. Tuh, nah kalau mau di MRI itu harus ditidurkan pakai obat tidur. Itu lokasi ininya apa? Ruangannya terpisah dari ruangan si nggak di situ. Jadi ada di tempat harus lain. Dibawa dulu. Sedangkan kalau tidur itu udah cerita belum ya, kalau Yasa tuh kalau tidur saturasinya bisa ya diulang ya 20-an. Jadi Yasa itu kan kalau tidur dia saturasinya kadar oksigen di dalam darah dan otaknya itu bisa cuma 20-an gitu kan. Normalnya ya di atas 90. Di atas 90. Nah, di atas 90-an terus nah ini harus posisi ditidurkan. Harus dalam kondisi tidur dan dia nggak bisa disupport alat bantu nafas kan, nggak bisa dibantu pakai alat bantu nafas yang selama biasa dia pakai. Yang biasa dia pakai, yang bisa dibawa ke sana itu kan yang low flow doang kan, yang apa kayak gini doang itu, yang selang kayak gini doang itu. Sedangkan ya kan biasa pakai yang sungkup dan apa namanya modenya ventilator atau CPAP kan, itu kan kurang kalau cuma pakai itu doang gitu loh. Jadi ibaratnya ya kemungkinannya kecil lah ininya apa namanya, kayak nggak akan bisa bertahan di perjalanan gitu. Terus tapi bisa ya kan, tapi bisa dia pakai kayak gitu aja dan diambil gambarnya gitu di MRI lancar aja kan. Tuh udah diteleponin sama dokternya kan, sama dokternya yang di sana, dokter yang tanggung jawab gitu, yang ditungguin nggak datang. Iya ditungguin belum datang gitu kan. Ini pergi nih dari tadi mau MRI gitu kan, takut kenapa di jalan kan. Diteleponin sama dokternya, gimana udah pulang aja, pulang balik gitu, disuruh balik. Terus ya udah, terus waktu apa lagi ya kan itu sih. Kalau kamu Kalau aku momen yang nggak terlupakan selama di sana tuh yang pertama, jadi pas jadi Yasa itu kan dilahirkan di rumah sakit, terus dirujuk ke rumah sakit rujukan. Nah posisi itu kan hari Jumat, jadi setelah Jumatan itu kan pulang ngubur hari-hari dulu, terus sampai rumah hari-harinya masih belum selesai nguburnya, ditelepon sama kakak, kalau Yasa ini harus dirujuk. Wah itu langsung apa ya istilahnya, shock berat lah, kaget. Terus kenapa harus dirujuk, kirain kan waktu awal itu ya udah di rumah sakit itu aja, terus dapat penanganan, terus udah sembuh normal lagi pulang. Tapi ternyata aduh kok dirujuknya ke sini, rumah sakit itu. Pikiran terus ya udah akhirnya datang langsung cepet-cepet ke rumah sakit. Rumah sakit itu ini tuh apa sih, kita nggak boleh Terus sampai rumah sakit, jadi waktu begitu lahir belum sempet diadani karena langsung cepet-cepet dibawa ke ini ruangan bayi buat dikasih penanganan cepat. Jadi
lorongnya gitu ada tirainya dibuka bisa dilihat dari situ. Nah Yasa kan nggak ada di ruangan itu, jadi mau nggak mau harus masuk ke nicunya itu. Nah kadang waktu jam besuk jam 4 sore gitu ya curi-curi kesempatan masuk bentar dikit. Kalau ditanya ngapain ya naruh ASI gitu. Kan bisa kan kalau buat naruh ASI gitu. Tapi ya nggak bisa di sebelah anaknya langsung ya di kaca ya, di luar ruangan. Jadi ya coba bisa ngeliatin dari situ ya, cuma bisa berdua dari situ aja, nggak bisa megang. Jadi momen ngadani itu ya megang pertama kali ya. Ya saya pasti situ kondisinya kayak gitu. Terus ada lagi ya itu sama banyak. Jadi karena Yasain yang diserang itu, maksudnya yang bermasalah itu otaknya, jadi kayaknya sistem organ yang ada di dalam tubuhnya itu bermasalah semua kan. Jadi kayak kacau. Kadang dia imbalance elektrolit. Dia sering banget tiba-tiba imbalance elektrolit ya. Elektrolitnya kurang natrium atau kelebihan natrium, kurang kalium, terus tiba-tiba normal lagi, kurang ini tiba-tiba normal lagi. Terus jadi bahkan ketika bangun itu posisi bangun kayak bayi sehat. Kayak bayi sehat tuh. Cuma kenapa? ya saya ini zongnya pas tidur aja. Nanti istilah ininya tuh lupa nafas aja kok lupa. Dia sering lupa nafas waktu tidur. Padahal dia ini kan bayi cukup berat, ya kan biasanya lupa nafas itu kalau di bayi-bayi kecil tuh sering ya. Di bayi-bayi prematur itu memang mereka kan belum siap ya organnya, jadi memang sering lupa nafas gitu. Makanya biasanya butuh alat bantu nafas kalau waktu awal-awal kalau bayi prematur kan. Itu kan karena mereka belum matang organnya. Tapi kalau Yasa kan udah matang semuanya udah bagus gitu, dan semua organnya kan normal kan sebenarnya. Jadi yang bermasalah kan ada di pengaturan itu kan, yang ngatur. bukan di organnya. Terus karena itu ada momen di hampir sepertiga akhir lah, itu tiba-tiba Yasa tuh divonis gagal ginjal. Jadi suatu pagi ibunya dipanggil dokter masuk ke dalam. Terus dikasih tahu kalau ginjalnya bermasalah ya kan? Awalnya tuh aku ditanya, "Bu, ini ganti pampersnya atau enggak tadi malam?" Gitu kan. Terus saya bilang enggak, Bu, gitu kan. Karena aku ditanya sama ibu perawatnya kan. Saya bilang enggak Bu, enggak ganti gitu kan. Terus, loh ini berarti dari kemarin enggak pipis. Gitu. Terus habis itu entahlah apa yang terjadi, kayaknya dievaluasi. Terus habis itu aku baru dipanggil sama dokter, dikasih tahu. Terus kamu ngasih tahu aku kan? Terus kita berdua ngadep ke dokter spesialis ginjal yang meriksa itu. Terus kata dokternya ya saya divonis gagal ginjal. Gagal ginjal itu jadi karena ginjalnya udah nggak berfungsi, fungsi ginjalnya tinggal berapa persen, dikit lah, belasan ya? Enggak, 30%. 30%-an. 30%?
30%-an. Terus opsinya adalah lakukan operasi, dibiarkan seperti itu aja, atau dilakukan operasi atau cuci darah. Kalau mau cuci darah itu dipasang alat karena masih bayi kan, buat jalur cuci darahnya. Buat jalur cuci darah, dan itu melalui proses operasi. Nah terus karena kalau nggak diapa-apain, sebenarnya dilema. Kalau nggak diapa-apain pasti bakalan rusak sistem yang lain secara cepat atau lambat ya kan. Tapi kalau misalkan cuci darah itu kasihan, dari bayi udah harus cuci darah, dan itu bukan menyembuhkan kan, maksudnya si ginjal ini udah nggak bisa sembuh lagi 100%. Dan cuci darah itu cuma buat menjaga kelangsungan hidupnya aja. Itu menggantikan fungsi ginjalnya. Iya, berlangsung seumur hidupnya kan. Itu resikonya satu itu. Terus yang kedua, pemasangan alatnya itu. Jadi setelah itu kan kita sudah ketemu sama dokter ini apa itu? Anestesi. Jadi dokter anestesi itu yang ngurusin bius membius ketika mau diadakan operasi. Terus dikasih tahu kondisi anaknya itu seperti apa, terus dikasih pilihan tetap mau dijalankan atau enggak. Jadi kondisi Yasa itu normalnya aja ya kayak gitu kan, maksudnya berada di bawah lah skor. Kalau skor tuh di bawah. Kalau misalkan adakan operasi itu resikonya, kenapa diadakan sih acara sih dilakukan operasi itu resikonya adalah bisa meninggal kapanpun ya kan, baik sebelum operasi, terus saat operasi, atau bahkan pasca operasi, karena memang kondisi umumnya rendah, nggak bagus. Oh ini ambil maksudnya. Nah terus situ shock terus. Jadi shock terus. Si Yasa ini kan patokannya tuh saturasi. Biasanya ibunya cerita tadi malam Yasa drop, berarti itu saturasinya drop. Itu sering ya, saturasi drop itu sering. Tapi itu benar-benar di 20-an belasan gitu. Iya. Sampai jadi biru. Sampai udah biasa. Iya kan, Yasa drop. Sampai badannya biru karena kurang oksigen kan, badannya biru. Tapi yang di kabarin sama dokternya kalau gagal ginjal itu rasanya lebih shock lagi, dihadapkan pada pilihan-pilihan berat. Akhirnya memutuskan untuk ngabarin ke orang tua istri, terus orang tuaku sendiri, terus saudara, kakak, adik, terus minta izin, terus minta keikhlasannya untuk melakukan
tindakan operasi dengan resiko itu meninggal kapanpun. Jadi minta izin, kita berdua udah rembukan putusannya itu, akhirnya minta izin dan alhamdulillahnya orang tua semuanya mendukung pilihan kita. Terus karena itu butuhnya cepet dan butuh keputusannya tuh cepet, si dokter anestesinya tuh cepet karena takutnya ginjalnya semakin merembet gitu kan kemana-mana karena bengkak dia tuh. Dan jadi terus akhirnya kita ketemu sama dokternya lagi buat memastikan menyampaikan keputusan kita. menyampaikan keputusan. Terus udah, ternyata dokternya bilang nanti dulu nggih, dilihat dulu, ini ada sedikit perbaikan, kita observasi dulu. Terus oh ya udah, tapi pada saat itu posisi udah ikhlas lah, mau apapun yang penting ini tetap jalan. Terus setelah diobservasi ternyata Yasa ini pipis yang sebelumnya semalaman nggak pipis, terus badannya bengkak-bengkak, berat badannya langsung nambah 1,5 kilo. Itu tiba-tiba pipis, semua cairannya keluar, bengkaknya kempes, terus berat badannya normal lagi. Terus dipanggil sama dokternya, kasih tahu kayak gitu. Terus dokternya bilang ini ginjalnya berfungsi kembali, bukan berfungsi kembali, normal, bahkan normal. Bukan sembuh, normal, kayak nggak ada apa-apa. Dokternya aja sampai bingung, kok bisa kayak gini. Tapi bingungnya seneng juga karena itu nggak jadi gagal ginjal. Itu momen yang itu momen yang nggak bisa lupa lah. Tapi mulai dari situ terus ya lebih siap lagi dengan apapun yang akan terjadi sama si Yasa ini. Itu mungkin dikasih momen itu tuh biar siap mungkin. gladi resik bisa jadi, karena saking bingungnya dokter tuh Yasa tuh sempat mau dibikin konferensi. Udah dibikin konferensi ya, dikonferensikan gitu sama berbagai spesialis terkait. Ada saraf, beberapa ada spesialis dan subspesialis terkait, saraf, anak, ginjal, anestesi, digestif, pencernaan, semua lah yang terkait itu. Dan keputusannya nggak ada. Iya, Bingung juga, nggak tahu maksudnya arah ini tuh kenapa gitu, mau digimanain. arah pengobatannya mau apa tuh nggak tahu, bingung. Jadi ya selama di rumah sakit ya tinggal cuma ibaratnya kayak tinggal bantu dia support buat hidup aja, bukan menyembuhkan. Terus ada momen lagi tuh, jadi kan suatu malam tuh kan ada dokter, dia habis ngobrol sama istri terus nawarin, bapaknya nggak mau nengok kok, bapaknya nggak mau nengok gitu. Ya kan, Kayaknya tuh ya karena saking udah lamanya di situ
yang langsung. satu kali langsung masuk ke sebelahnya ke samping bayinya. bayinya. Tapi malam-malam. Tapi kalau mau masuk malam-malam ya Bu, yang kalau yang lain udah pada tidur gitu. Jadi jam-jam setelah jam 12 malam. Dan nggak lama-lama kan itu waktu itu. Karena kan sebenarnya walaupun udah pada tidur juga ibu pasiennya kan tetap pada kebangun kan, kebangun untuk nyusuin anaknya, kebangun untuk pumping. Ya privasinya. Tuh. Terus akhirnya ya itu waktu malam itu terus bilang ke dokternya, pas dokternya jaga terus akhirnya diizinkan. Tapi ya itu nggak boleh lama-lama. Jadi ya itu momen kedua kali megang si Asa. Cuman pertama pas di IGD, yang kedua pas itu malam-malam itu. Jam berapa ya? Jam 2-an kayaknya ya. Kayaknya. Jadi itu sih menurutku momen yang gak bisa lupa sama di sana ya. Ada lagi nggak ya? Ya sama hari biasa nggak ada sih pasti. Ya itu. Terus Ya udah, lanjut pertanyaan selanjutnya. pertanyaan saya udah lama. Titik balik ya. Titik balik. Di titik balik. Kalau aku pribadi tuh momen titik balik apa ya, dari istilahnya bangkit gitu ya. Oh, itu nanti aja yang pengalaman ya kan tadi kan mau itu dulu Apa? yang pengalaman di sana tuh ya itu. Oh ini apa? Cerita-cerita pas di sana. Itu kan itu dulu yang titik balik nanti wae. Cerita-cerita pas di sana banyak banget sih ya. Jadi di sana kan karena ya hiburannya tuh ya cuma ngobrol sama ibu-ibu yang lain, berbagi cerita gitu, berbagi air Atau mata. itu nanti aja ya. Titik balik dulu aja. Kalau titik balik selama jadi yang apa ya, pemicunya ya berarti untuk bangkit
disuruh berpikir yang positif terus lah. Kita juga mengharapkan yang bagus-bagus, hasil-hasil yang terbaik, karena ya nggak ada yang tahu kan keajaiban. Ya medis bilang kayak gitu, tapi nggak ada yang tahu gitu kedepannya kayak gimana. Jadi sebelum hari itu kita berdoanya kayak gitu. Terus hari itu kita tunjukin kalau kamu ini masih belum ikhlas loh menerima kondisi anakmu yang seperti ini. Kalau aku pribadi nanggapnya gitu, kayak dikasih tahu kondisi anakmu tuh kayak gini loh, kok masih belum ikhlas. Jadi ikhlas itu kan bukan tentang memberi ya dari situ ya, tapi tentang menerima tuh juga ada ikhlasnya. Bahkan menerima cobaan, menerima ujian tuh diterima dengan ikhlas. Di situ ya langsung habis dapat kabar terus telepon ke kedua orang tua, terus ke mertua, nelponnya sambil nangis, cuma buat minta restu sama minta ikhlasnya. Jadi minta ikhlas. Setelah dapat izin, dapat ikhlasnya dari orang-orang sekitar, terus apa namanya, doanya ganti. Kalau aku doanya ganti, ya Allah semoga berikanlah yang terbaik buat Yasa. Misalkan yang terbaik sembuh, ya udah sembuhkanlah secepatnya. Tapi kalau misalkan yang terbaik adalah dia kembali ke tempat Allah lagi, ya nggak apa-apa, kami semua udah ikhlas dengan cara yang baik, yang nggak sakit. ya. Terus kita juga minta ya dengan cara yang tanpa sakit. Tisu. Nah itu momen, setelah itu doanya itu, bahkan ketika Yasa tuh dianggap ginjalnya normal lagi, setelah itu doanya itu terus. Jadi bukan minta kesembuhan, karena ya kita nggak tahu itu yang terbaik buat Yasa apa bukan. Sama si aku kan juga kayak gitu. Saya ketika aku ke Yasa, yang setelah itu juga aku selalu bilang kayak gitu. Aku selalu bilang kayak gitu sama Yasa. Seberat itu loh ngomong itu tuh, ngomong kayak gitu.
siap. Dia jadi lebih ikhlas gitu. Jadi ketika pas hari Yasa nggak ada terus kita dipanggil sama dokternya, Udah tahu. itu juga karena Udah inilah. karena sebenarnya kan di hari itu kan dari pagi memang udah drop kan kondisi Yasa tuh. Pagi itu udah nggak ada respon pupil kan, sama sekali dia udah nggak ngedip, udah nggak ada respon ini. Jadi ya udah ketika dipanggil sama dokternya, gue inget banget dokternya tuh nanya, Bu, tapi aku udah tahu arahnya. Jadi ketika dokternya nanya kayak gitu, aku udah tahu arahnya mau kemana nih omongan dokternya nih. Dia bilang, Bu, ibu nih masih berharap kondisi adik ini seperti apa gitu kan, masih berharap ada harapan apa ke adik gitu. Ini aku udah tahu nih mas dokternya nih udah mau, dia tuh mau menyampaikan bad news nih. Ya udah, terus aku udah ya udah gitu. Ya aku bilang kalau saya sih berharap yang terbaik aja dok. Kalau misalnya anak saya masih bisa sembuh ya, masih bisa survive ya, biarkan dia survive. Tapi kalau dia harus pulang, ya udah gitu. Kita cuma berharap dia pulang dengan cara yang baik gitu, yang nggak menyakitkan. Gitu. Terus ya udah, terus kan dokternya nyampein ini tadi adik sempat henti nafas, henti jantung, sempat henti jantung, udah masuk obat. Padahal itu posisi masuk obat buat bantu kerja jantungnya kan, karena kan dia memang sudah drop. Terus itu obatnya mau dilanjutkan atau enggak gitu kan. Nah terus kita diminta untuk berdiskusi dulu, mau melanjutkan obatnya atau enggak gitu kan, obatnya mau lanjut masuk atau enggak nih gitu. Terus kita diskusi sebentar, belum sampai kita memutuskan mau lanjut atau enggak obatnya, itu kita udah dipanggil lagi. Pak, Bu, silahkan masuk aja, anaknya ditemani gitu ya. Udah sampai ruangan, udah nggak ada ya Sanya kan. Tuh, masuk ruangan, dia udah nggak ada. Udah, Bu, ini udah nggak ada detak jantungnya gitu. Coba kita konfirmasi pakai EKG ya gitu. Terus dia udah dikonfirmasi pakai EKG, terus ternyata flat udah kan. Udah. Pas itu yang kepikir sama aku, kamu mikir apa waktu itu? Waktu begitu tahu gitu, terus habis itu apa? Sedih? Apa ya? Shock? Campur aduk ya. Lebih ke apa ya, akhirnya sih, Akhirnya kayak gini ya akhirnya kayak gini. Ya udah, aku shock waktu itu ya, maksudnya aku sedih. Aku ingat banget aku dipeluk-pelukin sama perawat kan, sama beberapa perawat yang sama dokternya, sama perawat yang ngerawat Yasa gitu. Aku ingat banget aku dipeluk-pelukin yang kuat ya Bu, nggak apa-apa Bu, ibunya kuat gitu. Tapi pas itu tuh aku tuh sedih, tapi aku tuh sampai udah nggak bisa nangis gitu loh.
suaminya nggak ada bulan Oktober, anaknya lahir dan harus masuk NICU, jadi harus nungguin anaknya di NICU.